Bayangkan sejenak kamu duduk di bangku taman, angin sore menyapu pelan, burung-burung berkicau, dan kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak produktif, tidak berpikir keras, tidak kejar target, tidak juga buka HP, dan hanya diam. Di dunia yang terus berlari di mana setiap detik seperti waktu yang harus dikapitalisasi, berdiam diri adalah bentuk perlawanan. Bahkan mungkin sebuah seni. Ya, seni doing nothing. Paradoksnya, justru saat kita berhenti mengejar sesuatu dengan penuh ambisi, sesuatu yang kita inginkan, kesuksesan, ketenangan, bahkan jawaban hidup, justru datang mengetuk. Kita hidup di era performa, diukur dari to-do list yang selesai, jam kerja yang panjang, likes di sosial media, dan beberapa proyek yang kita kejar bersamaan. Produktivitas menjadi identitas. Kalau kita tidak sibuk, kita dianggap malas. Kalau kita tidak bergerak, kita takut tertinggal. Lalu muncul istilah seperti hustle culture, green mentality, dan kutipan motivasi seperti work hard until your idols become your rivals. Sukses itu milik mereka yang tidak tidur, dan itu muncul dalam kehidupan kita semua. Tapi di balik itu semua, semakin banyak orang yang merasa burnout. Bahkan ironisnya semakin kita mengejar sukses, semakin ia menjauh. Seperti mencoba menggenggam air, semakin kuat kita remas, semakin ia lolos dari sela-sela jari. Dalam filsafat timur, khususnya Taoisme, ada konsep menarik yang bernama Wu Wei, yang secara harafiah berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi bukan dalam arti pasif atau malas. Wu Wei adalah seni mengalir bersama alam, tidak memaksa, tidak melawan arus. Coba kamu bayangkan sungai. Air tidak pernah berusaha keras untuk mengalir. Ia hanya mengalir begitu saja. Tapi dengan kekuatan yang tenang, ia bisa mengikis batu, membelah gunung, bahkan menciptakan lembah. Begitu pula dalam hidup. Terkadang kita terlalu memaksa sesuatu terjadi sesuai kehendak kita. Kita kejar mimpi, cinta, pekerjaan, pengakuan, dan justru karena terlalu ngotot, semuanya terasa menjauh. Sementara saat kita berhenti, benar-benar berhenti, hal itu datang perlahan-lahan. Seolah-olah semesta menunggu kita menyerah untuk akhirnya menghadiahkan apa yang kita cari. Coba kita lihat banyak cerita sukses yang tidak lahir dari ambisi, tapi dari ketulusan. J.K. Rowling saat menulis Harry Potter tidak sedang mengejar kekayaan. Ia menulis karena butuh pelarian dari depresinya. Tulisannya jujur, lahir dari keputusasaan yang dalam, dan justru karena itu, dunia menyambutnya. Brian Chesky, pendiri Airbnb, awalnya hanya ingin membayar uang sewa apartemen dan menyewakan kasur udara di ruang tamunya, tanpa ambisi membangun unicorn. Tapi karena kejujuran dan kebutuhan itu nyata, sukses datang mengetuk. Bahkan Albert Einstein menemukan teori relativitas bukan karena ia ingin jadi orang terkenal, tapi karena dia gemar membayangkan bagaimana jika dia naik cahaya. Apa yang mereka miliki? Intent tanpa pamrih. Mereka melakukan sesuatu bukan demi hasil, tapi demi rasa. Bukan karena mengejar sukses, tapi karena larut dalam proses. Ketika kita terlalu menginginkan sesuatu, kita menciptakan tekanan. Ya, tekanan pada diri kita sendiri. Dan tekanan itu menciptakan kecemasan. Cemas jika gagal, cemas jika ditolak, cemas jika hasil tidak sesuai dengan rencana. Tapi saat kita enggak ngarep, bukan karena putus asa, tapi karena percaya, kita jadi lebih ringan. Pikiran kita tidak terikat. Kreativitas mengalir. Kita berani mencoba, berani gagal, bahkan berani bermain. Ya, dalam kondisi bermain, justru banyak penemuan besar lahir.
Anak-anak menemukan dunia baru karena mereka suka bermain, bukan karena mengejar skor. Musisi menulis lagu paling indah saat mereka tidak mencoba membuat hit. Cinta sejati datang justru ketika kita berhenti mencari. Sukses itu ternyata seperti kupu-kupu. Kejar dia, dia terbang. Tapi duduklah tenang, mungkin saja dia malah hinggap di bahumu. Jadi bagaimana kita menjalani seni ini di tengah dunia yang terus mendorong kita bergerak? Pertama, luangkan waktu untuk diam. Bukan untuk meditasi formal, tapi benar-benar diam. Menatap langit, merasakan nafas, merasakan degupan jantung, menyadari bahwa kamu masih hidup, dan itu cukup. Kedua, lakukan sesuatu tanpa tujuan. Gambarlah meski bukan seniman. Menarilah meski tanpa koreografi. Tulislah kata-kata acak. Bernyanyilah tanpa penonton. Bukan untuk jadi siapa-siapa, tapi hanya karena kamu ingin melakukannya. Ketiga, percaya pada proses yang tidak kelihatan. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam diam. Ada hal-hal dalam hidup yang bertumbuh saat kita tampak tidak melakukan apa-apa. Hati yang tenang, intuisi yang menguat, makna yang pelan-pelan muncul. Keempat, berhenti membandingkan. Seseorang mungkin sedang naik, kamu sedang diam. Tapi siapa bilang diam bukan bagian dari naik? Bahkan roket butuh fase tenang sebelum diluncurkan. Kelima, nikmati absurditas dunia. Dunia ini tidak selalu logis. Kadang saat kamu ngoyo justru ditolak. Tapi saat kamu iseng malah diterima. Ya nikmati saja. Nikmati ketidakpastian ini. Di sanalah ruang untuk keajaiban bisa terbuka bagimu. Sukses sejati bukan tentang seberapa keras kamu mengejar, tetapi seberapa dalam kamu hidup. Kadang yang kamu kejar bukan menjauh, tapi menunggumu untuk berhenti, supaya ia bisa mendekat. Seni doing nothing bukanlah tentang menyerah, tapi tentang percaya bahwa ada saatnya kamu berjalan dan ada saatnya kamu diam. Sama seperti malam tidak memaksa matahari terbit, dia hanya menunggu dalam gelap dan tenang. Dan dalam keheningan itu, semesta sedang menyusun takdir terbaikmu. Peace out.